Guys, kali ini saya bakal jelasin nih beberapa alasan kenapa sih sebenarnya kita itu harus kuliah. Mungkin kamu masih mikir, buat apa sih kuliah? Bayar mahal-mahal dan belum tentu juga hasilnya itu sesuai harapan kamu. Apalagi kuliah S1 kan makan waktu sampai 4 tahun. Di video kali ini kamu bakal dapat secara detail sebenarnya alasan apa aja sih kenapa kamu harus kuliah. Terutama buat kamu yang lulusan SMA SMK ya, yang belum kuliah sarjana. Oke, jadi sebelum kita mulai video kali ini, buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa buat subscribe channel ini. Buat kamu yang suka video ini juga jangan lupa like video ini. Kalau kamu merasa konten ini cocok buat teman-temanmu, kamu bisa share video ini ke teman-temanmu yang butuh konten ini. Kenapa kamu itu harus kuliah, seenggaknya sarjana? Jadi alasan yang pertama itu, dengan kuliah kamu dipaksa untuk belajar. Beberapa orang menganggap kuliah itu cuma dibacain buku sama dosen, terus kamu bayar mahal buat itu. Dan itu sebenarnya itu salah banget. Yang namanya kuliah itu tidak sesimpel itu. Kuliah itu memberikan kita lingkungan yang memaksa kita buat mau belajar, mau berkembang. Jadi lingkungannya itu dari dosennya, dari teman-temannya, mahasiswanya, bahkan statusmu sebagai mahasiswa itu memaksa kamu buat terus dan terus belajar. Itulah kenapa kalau kamu kuliah, kamu itu sudah berada di dunia yang berbeda dibandingkan sama teman-temanmu yang nggak kuliah. Dimanapun kamu kuliah, berapa murah atau mahal pun SPP yang kamu bayarkan. Prinsipnya sama, kuliah itu memberikan kita satu kerangka, satu mindset supaya kita itu mau belajar dan mau berkembang. Jadi kalau kamu mikir, dengan kuliah itu saya cuma mencari 1-2 keahlian kok sebenarnya, dan itu bisa saya dapatkan di luar kuliah. Ya, itu definisinya sendiri sudah salah. Kalau kamu cuma ingin mempelajari 1-2 hal saja, itu kamu bisa dapatkan melalui kursus pendidikan non-formal. Dan itu sebenarnya ya bukan kuliah, dan memang bukan tujuan kuliah sendiri. Jadi kalau kamu dengan kuliah itu kamu mempelajari bidang ilmu dari dasar sampai bisa dibilang sarjana. Itulah yang menjadi unsur pembeda ya. Apalagi kalau sarjana itu kan harus bisa menulis, skripsi ya. Itu beda sekali kalau dibandingkan kamu cuma sekedar kursus minggu atau bahkan sebulan. Di alasan kedua kenapa kamu harus kuliah itu adalah supaya kamu bisa menjadi profesional. Maksudnya profesional di sini itu adalah profesi-profesi yang memang dipersyaratkan untuk kamu bisa memegang profesi itu ya kamu harus kuliah. Contoh nyata ya, pengacara. Pengacara aja kan yang namanya hukum nggak ada yang D3, pasti sarjana. Ada lagi insinyur, dokter, itu harus sarjana kedokteran yang diikuti koas dan pengabdian. Farmasi, ya seperti itu. Jadi memang ada profesi-profesi yang memang mempersyaratkan kamu itu untuk harus kuliah dulu. Dan itu nggak bisa kamu beli ijazah dan langsung masuk profesi, itu nggak bisa. Karena kamu di situ juga terdaftarkan ke organisasi profesi. Jadi kuliahnya itu nggak cuma baca buku doang. Banyak hal yang dipelajari di luar yang ada di buku yang bisa kamu dapatkan dari internet misalkan. Jadi namanya profesi ini juga punya kode etik yang nggak mungkin kamu cuma belajar sendiri saja dengan materi online di buku. Jadi ini juga menjadi salah satu alasan kuat kenapa kamu harus kuliah sampai sarjana. Ya karena ada beberapa profesi yang tidak bisa dimiliki tanpa kamu kuliah dulu. Dan profesi-profesi itu juga sebenarnya termasuk profesi yang favorit. Tentu aja profesi yang favorit itu kebanyakan, nggak semua, itu punya gaji yang lebih besar daripada kamu yang sekedar lulusan SMA atau SMK saja. Terus di alasan ketiga kenapa kamu harus kuliah, karena dengan kamu menjadi sarjana atau bahkan lebih, itu kamu bisa mengajar. Mengajar itu memang sih bukan pekerjaan yang gajinya besar. Berapa juga ada yang gajinya nggak besar. Cuman kita bisa ngomong nih di sini. Yang namanya pekerjaan pengajar, entah itu guru atau bahkan dosen, profesor, itu merupakan salah satu pekerjaan yang paling aman yang ada di muka bumi ini. Guru dan dosen itu merupakan pekerjaan yang selalu dibutuhkan. Kondisi ekonomi seperti apapun juga guru dan dosen ini dibutuhkan. Bahkan waktu Jepang itu dibom di Hiroshima dan Nagasaki, yang pertama kali diinvestasikan itu pendidikan.
Jadi bahkan bisa dibilang pendidikan ini tidak lekang oleh kondisi ekonomi. Kalau kita bicara misalnya lockdown karena COVID, yang namanya pekerjaan dosen dan guru itu tetap ada dan tetap dibutuhkan. Dan sekarang ini nggak mungkin dong kalau kamu itu belum sarjana itu mau ngajar anak orang, apalagi ngajar mahasiswa, otomatis harus master atau doktor. Keamanan pekerjaan sebagai pengajar ini menjadi alasan kenapa kamu harus kuliah. Karena kalau mau mengajar, ya memang harus punya gelar sarjana minimal, bisa sampai doktor bahkan. Kemudian di alasan keempat kenapa kamu harus kuliah, itu adalah kamu bisa mencari relasi. Jadi yang namanya kuliah itu kan nggak dua orang belajar, itu namanya les-lesan privat. Yang namanya kuliah itu kamu bersama dengan temanmu satu angkatan itu selama 4 tahun loh. Kalau sarjana, kalau kamu D3 aja 3 tahun. Kalau mahasiswa pindahan atau master itu juga 2 tahun. Dan itu waktu yang lama untuk kita bisa mengenal teman-teman satu angkatan kita. Yang namanya teman satu angkatan itu, kalau pengalaman pribadi saya, itu merupakan teman-teman yang paling awet yang saya miliki sampai sekarang. Tidak ada tendensi pekerjaan, misalnya kalau teman sekantor itu bisa nyikut. Kalau mitra dalam kantoran juga bisa aja itu berteman karena ada maunya. Tapi kalau teman kampus, itu merupakan teman-teman yang benar-benar ditemen karena ya kita berjuang bersama di sini buat mendapatkan sarjana atau buat kita berkuliah bersama. Jadi disinilah namanya relasi, terutama dari kampus, itu merupakan suatu hal yang harus kita cari dan kita pertahankan. Apalagi juga kalau kita punya relasi yang baik sama dosen-dosen kita, dosen pembimbing kita, orang-orang itu kan bisa menjadi tempat kita bertukar pikiran atau bahkan bisa jadi mentor hidup kita karena mereka kerjanya itu belajar, yang namanya akademisi pembimbing itu. Jadi relasi dari teman atau dosen itu tuh merupakan hal yang harus kita pegang ya. Kita banggakan kalau kita itu kuliah, dan itu menjadi alasan kenapa kamu harus kuliah. Terutama teman-temanmu ini beda loh sama teman-temanmu yang SMA gitu. Banyakan juga mereka itu sudah membuka pikiran dan berharap lebih untuk memperbaiki hidupnya setelah mereka kuliah itu. Kemudian yang terakhir, dan mungkin yang bisa dibilang ini paling kontroversial ya. Kenapa kamu harus kuliah itu adalah karena kamu bisa menaikkan pengakuanmu di masyarakat atau bahkan di dunia kerja. Jadi pengakuan ini merupakan suatu hal yang tidak bisa terlihat secara bentuk angka. Cuman ini nyata dan ini ada di masyarakat kita, bahkan di dunia profesional. Kalau kamu belum sarjana, biarpun kamu itu ahli sekali dalam suatu bidang, kebanyakan masyarakat umum akan menganggap sebelah mata. Masa sih bisa kayak gitu, orang dia aja males kuliah, orang dia aja nggak mau kuliah, masa bisa jago? Paradigma sosial ini bahkan kebawa di dunia kerja. Memang saya nggak bisa ngomong semuanya sih, banyakan itu seperti ini. Jadi terutama di perusahaan-perusahaan yang sudah ada lama, itu pasti akan mempersyaratkan administrasi sebagai sarjana. Walaupun di dalam itu nanti akan kelihatan mana yang sudah kuliah tinggi-tinggi tapi kerjanya nggak becus, atau bahkan yang tidak kuliah tapi kerjaannya bagus. Tapi yang namanya paradigma sosial bahwa alah orang ini nggak mau kuliah minta hal lebih, itu merupakan suatu fenomena yang nyata. Kamu kuliah itu, kamu itu sudah terbukti bahwa kamu pernah belajar. Biarpun memang itu bukan bukti bahwa kamu itu seorang pemikir, tapi itu bukti bahwa kamu pernah belajar dan membuka pikiranmu untuk mau menerima hal lain yang tidak sekedar kamu pelajari dengan hidup bermasyarakat. Jadi yang namanya kuliah ini memang kita nggak usah jauh-jauh lah. Yang namanya anggota DPR kalau pileg itu pasti yang dipamerkan adalah gelarnya. Karena masyarakat memang masih menganggap pendidikan atau gelar akademis itu suatu hal yang istimewa. Biarpun memang kemampuan akademis itu belum tentu sama dengan kemampuan profesional. Saya mengakui itu loh. Cuman kenyataannya pasar tenaga kerja, masyarakat tidak seperti itu. Menganggapnya kalau sudah doktor, profesor itu pasti pinter untuk segala hal. Jadi itulah setidaknya kamu tuh harus kuliah, paling nggak minimal sarjana dimanapun dengan biaya SPP semahal atau semurah apapun. Terserah kamu, tapi seenggaknya kamu tuh harus kuliah. Jadi kurang lebih itu pembahasan dari saya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan tulis saja di komentar. Kalau kamu suka video ini, silahkan like videonya. Kalau kamu nggak suka video ini, dislike aja. Kalau kamu rasa ada temenmu yang butuh konten yang ada di video ini, silahkan share aja videonya ke temanmu itu. See you in the next video. Bye-bye.